ketika di open di area of effect-nya. Masih ada Johat, Popol, masih banyak banget pilihan bagi Bigetron dan EVOS Legend untuk nge-ban di sini, Om Wawa. Ya, gue rasa dari Bigetron Alpha sendiri ya, mereka harus bisa respect ke arah Pakito juga sih, karena kita tahu banget dengan band rate yang cukup besar untuk Pakito, gak mungkin dong satu hero tiba-tiba band rate-nya gede terus langsung lepas gitu kan. Dan apakah ada opsi untuk Bigetron Alpha menggunakan Pakito, karena Repo dengan Pakitonya kita sudah pernah melihat hal tersebut dan bisa jadi dimainkan oleh Repo. Namun kali ini ada Hayabusa yang sudah mulai terlihat, Harley belum terbuang sama sekali dan bisa juga nanti bakal di-ban. Karena untuk di first match-nya kita, Harley ini adalah yang di-ban oleh EVOS Legends. Dan memang benar ini terbuka sangat-sangat banyak sekali sih. Iya, di sini juga masih ada kemungkinan untuk EVOS Legend nge-pick lagi ke arah Link atau bahkan Pakito. Oh, Pakito udah langsung aja di-ban dari EVOS Legends itu sendiri. Nggak ingin memberikan harapan terhadap Bigetron Alpha di sini, Ranger Mas. Kata Acu bilang apa? Pakuitonya mengerikan kan? Nah itu harus diamankan, dan bahkan sejujurnya EVOS Legends saja respect dengan adanya Pakuito dari Ripo. Walaupun Max sendiri anti-Max, dokter anti-Max PhD itu juga mengerikan menggunakan Pakuito, tapi dia juga respect terhadap Ripo. Dan bahkan kalau aku bilang yang menjadi perebutan di sini kemungkinan besar bisa terjadi di arah Link Opung Wawa. Nah baru tak ngomong sih ya. Iya, jadi tadi kita bahas apakah di sini Link bakal di-ban dan sekarang sudah mulai terlihat langsung di-ban. Kita tidak akan melihat Link sekarang karena Brans dan juga Versik sama-sama dalam user Link, dan bahkan Brans dengan tingginya kemarin 0 death tanpa ada ketika off satu kali pun. Dan dari statistik untuk kedua pemain ini 74% kill participation bagi Brans dan Versik di hampir mendekati 70%. Kita bulatkan aja lah ke 70% ya, karena cuma 0,2% dengan KDA yang lebih jauh sedikit untuk Versik 0,3 saja. Sisanya selebihnya untuk GPM dipegang oleh Versik karena roamer mid laner mereka yang cukup tangguh tadi dan terbukti sangat efisien sekali ketika seorang RKT masuk ke jungle dan mengganggu banget di dalam sana. Dan tetap ini gue suka dari EVOS Legends, mereka sangat respect sekali, mereka gak mau berjumpa dengan Cecilian dari Bigetron Alpha. Yap, dan ini dia Link Cecilian langsung jadi band first pick dari Bigetron Alpha. Akankah jatuh ke tangan Popol Kupa atau mungkin di sini ingin diambil aja dari kaburannya oleh Bigetron Alpha, melihat tadi EVOS Legend dengan kaburannya benar-benar menggila, tapi ternyata Harley di sini. Wah, Harley menjadi first pick bagi Bigetron Alpha, sedangkan masih ada Saber dan juga hero-hero one lock yang bisa diamani oleh EVOS Legend untuk di counter di sini, Om Wawa. Ya, aku setuju sih, masih ada Saber, masih ada Chow juga yang bisa dipakai nantinya oleh EVOS. Jadi masih cukup banyak option dan masih ada Popol Kupa juga, jangan lupakan ya. Popol Kupa, Johet, siapapun juga masih akan bisa dipakai oleh EVOS Legends. Strategi apakah kali ini yang akan dimainkan? Apakah mereka akan mencoba untuk bermain agresif seperti tadi dengan menempatkan satu roamer yang langsung masuk ke dalam jungle, langsung mengganggu arah dari jungler lawannya. Jadi bisa mungkin Harley-nya di sini ditahan, di-deny dari XP dan juga Gold yang ada di dalam jungle-nya. Dan langsung kita lihat dua hero, Benedetta bersama dengan Esmeralda. Di sini dari EVOS Legends mereka sudah bersiap-siap dengan adanya Povius yang kemungkinan besar bisa diambil oleh Bigetron Alpha. Itulah sebabnya mereka langsung pick pasti ke arah Esmeralda. Langsung, soalnya mereka punya Benedetta. Jadi gini, Po, konsepnya EVOS Legends itu dia pakai satu buah trigger untuk Poveus, tapi langsung di-pick bersama dengan natural counternya. Jadi Bigetron Alpha masih mikir nih, gue pakai gak ya Poveusnya? Tapi SB udah ada di situ. Tapi kalau nggak dipakai sama Bigetron Alpha, diambil. Iya, jadi itu juga cukup membingungkan. Jadi mungkin ada Bigetron Alpha lebih ke arah Grok mungkin yang coba diamanin, atau nggak jauh head lagi. Kita bakal lihat. Kan nggak langsung ke Poveus kan? Ragu dia pun gara-gara ada Esmeraldanya. Jadi dia lebih mementingkan counter untuk Esmeralda ketimbang ke Benedetta. Gitu, that's why dia ambil ke arah Lunox dulu. Dan akhirnya ketika aku bilang dia gak nge-pick Grok, oke, Groknya terbuka untuk diambil seorang RKT. Melihat adanya Harley ini di early, kalau dibikin jungler sama Brans, ini bakal berat banget, Pum. Percaya sama aku, gimana menurut kalian? Ini dari EVOS Legend udah nge-pick ke arah Grok ya.
Yang mana kita tahu Grok itu merupakan salah satu hero tanker yang lengkap banget. Dia sisinya ada dengan adanya wild charge, damage burst-nya juga masuk dengan adanya power of nature. Ini bakal mematikan banget untuk pergerakan dari Bigetron Alpha. Dengan adanya Harley yang harus benar-benar maju dengan Deadly Blade, Deadly Magic-nya dan juga Poker Trick-nya, ini bisa didinai sih pergerakannya oleh Grok menurut aku ya. Dan ternyata sudah ada X-Borg juga yang langsung di-ban dari EVOS Legend, menutup satu lagi option bagi Bigetron Alpha untuk mengamankan dari sisi side lane-nya. Karena ini pintar banget sih Talia. Katanya kalau seorang EVOS Legends ini mereka tuh tak mau untuk dipaksa atau bisa bilang kalau mereka ini Esmeralda di late game bakal hancur sama Xbox. Nah itu nggak mau, itu ada antisipasi karena kayaknya EVOS Legends ini akan sedikit bertumbuh dengan Esmeralda untuk di late game nanti. Menurut aku begitu, Pungwawa. Silakan Pungwawa. Bisa Clover dengan Esmeralda juga masih sangat memungkinkan sekali, dan dengan gak ada export juga berarti constant damage sudah dihapuskan oleh EVOS Legends. Kurang satu lagi sekarang, bisa jadi satu set laner yang bakal dibuang Uranus, sesuatu yang tanky atau bisa tarik ulur, dan itu dua-duanya ada di badan dari Xbox dan juga Uranus. Sudah di ban kali ini, dan last ban adalah Loyi untuk Bigetron Alpha. Jadi ini dia, kita langsung masuk ke pick yang keempat bagi EVOS Legends. EVOS Legends, kalau misalnya nih ya Pung, ini Esmeralda main di samping, Selena bisa keluar, Kagura juga ada. Kagura juga ada. Tapi Kagura bisa di solo kill sih sama siapa, Harley. Mungkin counter juga bisa sih. Cuma kita tergantung gameplay mereka seperti apa Pung. Gimana counter op Gue setuju sih, jadi masih versatile untuk EVOS Legends untuk segi pilihan mereka. Dan ya kita sama menunggu sampai dengan akhir-akhir aja nih ya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi picknya. Kalau melihat MVP-nya tadi Kagura, kemungkinan besar bisa ada Kagura untuk EVOS Legends. Itu dia, Kagura lagi. Mungkin Kagura ini harus berhati-hati sih Pung. Karena nggak mungkin Bigetron Alpha nggak sadar akan hal itu. Nggak mungkin Bigetron Alpha nggak tahu kalau misalnya One akan pakai sebuah Kagura. Tapi di sini yang kita bisa lihat, Kaguranya bakal sinkronisasi dengan adanya Esmeralda. Kalau Bigetron Alpha sendiri, ini kalau pick overnya antara Rainbow dan juga Matt sinkron, ini dijamin di sampingnya EVOS Legends, Esmeralda sekalipun atau Benedetta sekalipun bakal porak-poranda sama Bigetron Alpha. Gimana kalian berkalian? Ada Beatrix tapi di sini Ranger Mas. Di sini Beatrix bisa dengan mudahnya menurut aku melelehkan dari seorang Esmeralda dan juga Grok kalau misalnya Beatrix bakal dibiarkan bebas. EVOS Legends mereka harus benar-benar ngegeng ke arah seorang Beatrix atau mencoba untuk mematikan pergerakan yang dilakukan oleh Beatrix nantinya. Atau enggak, wah late game ya udah ada Beatrix dengan kombonya dengan seorang Barats, ini bakal menjadi malapetaka sih bagi EVOS Legends menurut aku. Dan last picknya kita akan melihat satu hero offlaner lagi, mungkinkah Lapu-Lapu di sini Omawa atau Tamus bisa jadi juga, karena burst damage dari Bigetron Alpha ini bisa dibilang banyak banget sih. Lunox, Harley dan juga Beatrix yang pastinya ini akan sangat merepotkan sekali. Tapi Cloud adalah jawaban untuk EVOS Legends. Gue suka nih. Cloudnya bisa langsung lompat ke belakang ya untuk melelehkan lawan-lawannya gitu loh. Jadi saling tukar-tukaran aja gitu. Inisiasi lawan, inisiasi juga. Aku juga tadi udah feeling, soalnya kayaknya ya, menurut aku versi itu nggak main Benedetta jungler kalau bukan banyak CC yang dimiliki dari tim musuhnya. Tapi dia tuh butuh satu buah range hero. Lihat, Benedetta melee, Kagura range melee, Esmeralda melee, Grok melee. Mereka butuh range sopo. That's why kenapa aku feeling kok kayaknya junglernya bukan Benedetta ya, dan ternyata Cloud. Sebenarnya Cloud, jujur aja, aku sebagai user Cloud agak berat lah kalau misalnya
Cloud di early game. Tapi ini balik lagi. Ini adalah profesional player yang bermain Liga 1 di Indonesia, mantan juara season yang ke-7. Kita bakal lihat apakah Persik mampu membawa game ini ke mid game ataukah bahkan Bigetron yang menumbangkan dari EVOS Legends terlebih dahulu. Dan langsung aja ke Line of Dawn di game yang kedua antara EVOS Legends versus Bigetron. Napa, Thalia dan Om Wawa, silakan. Yes, dan ini dia sudah memasuki game yang kedua. Lihat bagaimana agresifnya dari seorang EVOS zoning langsung di early game. Pergerakan dari Bigetron mencoba untuk mengamankan dari Purple Buffet terlebih dahulu. Di sini dari seorang Versix. Di sisi lain, Rainbow dengan snipernya harus lebih berhati-hati karena Beatrix dengan sniper bakal sakit banget nih ke arah seorang Wan. Kali ini Ranger Mas. Oke, tapi lihat kalau dari seorang Versix, dia rotasi ke arah bottom lane, fokus ke arah orange buffnya, dan lihat RKT nutupin seorang Harley Barnes-nya, ditutupin begitu saja. Tapi KYY sepertinya bakal menjadi satu buah dan retribusi siapa yang aman kata tidak dahulu, dan kali ini first blood didapatkan oleh seorang Bigetron Alpha. Tidak ada damage di early game membuat Versix tak berdaya dan bahkan tidak ada jemputan dari seorang Clover. RKT hanya tersisa berdua dengan seorang Versix di depan sana. Ini kerugian untuk tim EVOS Legends di game yang menuju menit yang kedua kali ya. Iya, tapi lihat bagaimana di area bottom lane Groknya langsung ditumbangkan oleh seorang Beatrix. Kali ini Bigetron Alpha di early game berhasil mengantongi 2 poin kill dengan network yang langsung meliding 1000 network. Apakah EVOS akan lebih berhati-hati lagi mengingat ini bukanlah awal yang baik bagi mereka kali ini. Dan Versix lagi dan lagi berusaha untuk mengamankan buffnya terlebih dahulu di sini Ranger Mas. Oke, dan tentunya kali ini lihat langsung aja di bosannya buat kalian semua. Jangan lupa vote momen game favorit di Snake Figure dan jangan lupa untuk download juga ya guys ya. Pokoknya ini dia, kita bakal menyaksikan kembali di mana Bigetron Alpha berhasil mendapatkan title yang pertama tanpa kontes, tanpa ada sedikit pressure bahkan dari tim EVOS Legends yang dimana harusnya RKT menggunakan grup mengasih pressure di lini belakang dari Bigetron Alpha. Opung Wawa. Yes, dan memang kerugian banget tadi untuk EVOS Legends ketika mereka harus kehilangan Versix sewaktu melakukan duel di arah dari Orange dan sekarang EVOS Legends mereka harus bertahan sedikit saja. Namun ternyata juga untuk di arah dari top lane ada ganking yang terjadi dan ini berbahaya sebenarnya untuk EVOS Legends karena mereka harus bisa menahan sampai dengan Versix selesai menyelesaikan item-item dia. Oke, KY, tapi kali ini tidak berhasil ditumbangkan Retribution Blazing Duet, tapi ternyata memang tidak punya damage di early game. Damage-nya belum ada dan bahkan item yang dimiliki seorang Versix pun pasti tertinggal dengan yang dimiliki oleh seorang Brans. Karena Versix sudah tertumbangkan satu kali dan bahkan Versix lagi-lagi menjadi pilihan MATT bakal coba ditumbangin juga oleh seorang Clover dan bahkan langsung hilang tak bersisa. Yang top pun sebaliknya Ripo dengan satu buah dinosaurus barat immute-nya berhasil menemukan seorang anti-match kali ini. Thalia, apa yang terjadi dengan EVOS Legends di menit yang ketiga? Wow, ini sih EVOS tadinya mungkin ingin bermain lebih pasti lagi di game yang kedua, tapi entah kenapa di outplay dari Bigetron Alpha karena lihat bagaimana sniper dari Rainbow one hit aja sakit banget ke arah Wan, bahkan Wan-nya kali ini harus pulang lagi. Sementara dari Rek, even Tank aja mencoba untuk diamankan oleh Brans dengan ada Deadly Magic dan juga Poker Trick di sini. Om Wawa, apa yang harus dilakukan EVOS kali ini? Ya dari EVOS mereka wajib untuk bisa menjaga Versix ya agar bisa tetap melakukan jungle. Tapi lihat Versix meskipun tadi di awal-awal terpick off dia masih tetap berani juga. Inilah yang diperlukan untuk seorang jungler. Jangan sampai kehilangan kepercayaan diri untuk melakukan raid dan dia berhasil untuk mendapatkan orange bersama dengan satu buah jungle minion. Ini adalah keuntungan besar banget dari segi XP akan bisa mengejar ketinggalannya terhadap Brans nantinya. Oke, kita lihat CCTV by Living by Mandi di arah top lane sana bakal ada terjadi pertempuran tapi RKT wajar untuk mundur melepaskan begitu saja turtle yang kedua untuk tim Bigetron Alpha lagi. Meanwhile di bottom lane Clover digencat oleh seorang Matt, bahkan Clover pun harus mundur menggunakan satu buah flickernya yang dimana Clover kali ini tak berdaya ketika melawan seorang untuk di early game.
Yap, dan lihat bagaimana Versix mencoba untuk melakukan zoning terhadap Bigetron, tapi damage yang diberikan oleh Rainbow sakit banget. Dia even gak bisa ngedive in ke arah belakang yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara dari seorang Ripo mencoba untuk memberikan pressure tambahan ke arah anti-match, tapi anti-match masih terlalu licin dengan Benedetta-nya. Oh, tapi di sisi lain saat love ketar di arah mid lane berhasil ditumbang, begitu pula satu point kill. 1-1 ditukarkan objektif kill dan juga taruh di arah bottom lane. Di sini Ranger Mas, tapi Reknya masih mau letting untuk selamat lagi, masih bisa. Serangan itu lihat ada di sana. Yang overtime belum bisa dikeluarkan. Seperempat darah dari kedua pelatih EVOS Legends dan bahkan Rainbow Blade of Despair. Ini bakal menjadi satu hal yang menyakitkan untuk RKT ketika di spray down oleh seorang Rainbow. Tapi lihat, Falling Star menemukan Falling Monster di depan sana berhasil mendapatkan apapun, ternyata tidak. Menghadapkan dari seorang One Impact. Ada Blade telah dikeluarkan. Blade juga telah dikeluarkan oleh seorang Page, tapi tidak bisa mendapatkan apapun. Dan Rainbow bakal coba diajar. Satu buah Neverman keluarga, tapi sepertinya dari anti-match masih bertahan hidup dengan adanya tersisa seperempat darah saja, Talia. Yap, tersisa seperempat darah saja di sini. EVOS masih belum berhasil untuk meliding kembali tempo permainannya karena gempuran dari Bigetron Alpha begitu bertubi-tubi. Even dia berhasil untuk mengamankan outer turret yang dimiliki oleh EVOS Legend, dan di sini kalau kita lihat sudah berbeda 3.000 maksudnya di menit ke-6. Dan kalau dari segi itemnya silahkan Om Mawah. Iya, dari item aku lagi ngeliatin si itemnya Rek ya, 3 hoodie tadi pakai tuh. Ya, untuk lebih mencegah sih biar bisa ngeresist magic karena memang sangat sakit sekali ya dari adanya Harley dan juga adanya Lux. Blessing duet, player bisa dikeluarkan tapi kayaknya masih bertahan, tapi yang overtime nggak bisa, masih begitu saja. Langsung ada keluar depan sana. Dan satu buah sana, tapi ternyata ada Chaos Assault. Akhirnya dikeluarkan. Versi masih dihindarkan, tapi ternyata di sini Franz masih mendapatkan bonus satu. Masih dapetin turtle, masih dapetin rek, dan bahkan kerugian yang cukup banyak untuk tim EVOS Legends. Di menit ke-7 mereka kehilangan 8 poin kill. Hampir per menit satu kali mereka di pick off. Per 1 menit sekali maksudnya begitu. Silakan Talia. Yap, dan di sini dari Versix dia lagi-lagi mencoba untuk mengamankan semua jungle-nya terlebih dahulu, tapi hati-hati, berarti sini akan 1 lawan 3, tapi datang Matt dari arah belakang mencoba untuk membackup satu. Kabura tumbang bersama dengan namanya Harley yang kali ini berhasil diamankan oleh EVOS Legend. Masih mau lebih dari Clover. Matt-nya masih ada Order of Brilliance, tapi Versix-nya apakah masih bisa melawankan diri? Dan yes, justru di outplay benar-benar dua pemain dari Bigetron Alpha berhasil diamankan di sini Ranger Mas, dan begitu pula dengan top turret-nya. Oke, tapi ternyata lihat anti-match di sana. Terkena damage cukup besar dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Melihat hal itu, anti-match memilih untuk mundur terlebih dahulu. Versi juga masih harus farming, masih butuh waktu untuk sampai menit ke-15 minimal untuk mereka merasakan tim fight. RKT sepertinya udah mulai pede, lebih pede. Dan wajah keluarkan yang ngomong terus sama benar Rainbow masih bertahan. Dan Limited juga mau kasih sayangnya masuk ke arah serangan. Dan lihat dengan kali 6-nya, satu kali tembakan ke dada membuat seorang Wan tersungkur di sungai tenggelam hingga ke dasar laut. Yap, dan ini dia EVOS Legend mencoba untuk mengamankan kembali dari segi networknya. Mengejar kembali akankah bisa, karena anti-match di sisi top lane sudah di-op-up aja Electro final blow-nya terhadap Popol dan Kupat. Sementara Bigetron langsung mencoba untuk mengamani dari sisi turret di area bawah, tapi ternyata Benedetta-nya ketemu oleh Rainbow Land, langsung di instant kill. Punishment yang sangat cantik datang dari Bigetron Alpha di sini. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS Samoa? Wow, EVOS mereka harus bertahan terlebih dahulu untuk menunggu ya Versix menyelesaikan item-item dia, dan anti-match pastinya ditugaskan untuk membeli waktu. Dan sayang sekali tadi berada di posisi yang kurang tepat, di mana Rainbow juga sudah mengarah ke sana. Jadi dengan cukup mudah tadi, dengan hanya satu kali tembakan juga bisa dikembangkan oleh Rainbow, dan tinggal berharap saja kalau mereka bisa dapetin satu buah pick-off akan sangat manis sekali. Cuman memang item defense dari Rainbow kali ini sudah jadi, dan kali ini dia sudah mulai bertukar posisi dan tampaknya akan menjadi tank bagi Bigetron Alpha. Deadly Magic kali ini juga memperkenalkan impact dan ternyata ada Blessing juga di depan tarik paksa masuk ke arah belakang, berarti berpacaran. Tapi lihat satu kali pada double kill, memang ada di posisi terus melakukan double kill. Mereka mencoba untuk membalikan keadaan, Antives mencoba untuk bertahan, tapi ternyata nggak bisa. Dia bisa terus ada satu mah tembakan sniper dikeker begitu
saja langsung hilang sangat bersisa. Yo, bertahan udah dilihat dibalikan dengan ada 1 buah poin. Ternyata Clover, what are you doing? What is last moment from Rainbow and Matt 2 versus 2 dan bahkan terakhir 2 versus 1 nggak bisa ditahan oleh seorang Clover. Ya seperti yang aku bilang tadi, Rainbow ini bakal menggila banget dari seorang Beatrix ya, bahkan no death sama sekali, dan kali ini dia sudah mengamankan Wind of Nature yang mana dia bakal lebih pede lagi untuk melawan keberadaan Versix dengan adanya Blazing Duet. Rek mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Bigetron Alpha, tapi nggak sampai di situ. Walaupun purple buff-nya berhasil untuk diamankan EVOS, tapi apakah bisa EVOS kembali memimpin permainan kali ini, mengingat posisinya lagi benar-benar di pressure oleh Bigetron Alpha di sini, Ranger Mas? Kalau menurut gue pribadi ya, ini yang penting dari Bigetron Alpha jangan sampai ada yang keculik. Dan ingat, para pemain dari tim Bigetron Alpha yang berada di backline mungkin harus butuh dari ini ya, Twitter Traction, dan ini adalah replay yang bakal dibahas Om Bawa. Silakan Om Bawa. Iya, sedikit terlambat tadi pastinya dengan adanya Ripo yang berusaha untuk melakukan defense welcome, tapi juga intisari utama penyebab masalah bagi EVOS Legends adalah Mark bersama dengan Rainbow. Mereka masuk di momen yang tepat juga dan bisa mendapatkan 2 poin kill, dan itu membalikan segalanya. Karena memang untuk burst damage-nya dari Beatrix dan juga Lunox, kita pasti nggak ragu sama sekali dua hero ini pastinya akan menjadi pasukan sapu jagat untuk Bigetron Alpha. Dari tim EVOS Legends, mereka sudah standby, tapi Benedetta terlalu jauh di arah top lane sana. Dari informasi yang diberikan, Clover membuka badan supaya semua mata tertuju padanya. Udah ada setengah darah, RKT bersama dengan Clover harus menjadi batalan utama, dan berhasil diwajah, ternyata tidak berhasil diamankan wardnya oleh seorang Lunox di sebelah sana. Clover dengan damage yang cukup besar, terus jadi pilihan, ada yang tuju ke arah belakang, damage dari seorang Rainbow berhasil diterima. Lihat snipernya terhadap seorang Wan. Ini Rainbow, sniper ulung dari seorang Rainbow benar-benar mengekor dengan baik. Dengan 1 peluru saja dia bisa mengarah ke jauh arah di belakang dari tim EVOS Legends. Benar-benar Rainbow, sniper ulung, penembak ulung dari tim Bigetron Alpha memberikan pressure di arah tengah. EVOS Legends melihat Wan 1 kali tembakan saja ke setengah darah, tapi Wan masih memberikan damage di depan sana. Langsung ada limit juga Popper Freakers dengan ultimate yang masih bisa ditahan dan tidak berhasil ditumbangkan begitu saja. Alex Opanic masih ditahan begitu saja menuju ke arah bottom lane, tapi dia masih diberikan terlalu besar. Berhasil menjadi pilihan utama, tapi ternyata di tengah sana Versix masih bisa bertahan. 1 gigitan dari Kupa berhasil menyelamatkan, tapi lihat snipernya hampir saja almost menembak seorang Versix di arah base di EVOS Legend. Kehilangan Clover, tapi mereka masih memiliki 4 player lainnya, sedangkan itu di arah top lane sana udah bagus dari Digital Target. Ada ultimate mencoba melakukan clear minion, tapi Sniper telah dikeluarkan dan hanya decoy saja mendrag mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha supaya tidak ada yang masuk, dan mencoba untuk melakukan clear minion. Dia nggak pernah dikeluarkan, kayak menjadi pilihan. Taiwan lihat damage yang terlalu besar, dan maka langsung disisir EVOS Legends. Dia tumbangkan begitu saja, membawa ke game yang ketiga. Alias 8. Bigetron Alpha takes the game number 2, dan ini dia bagaimana Bigetron